Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Dharma Saputra melalui channel Liputan Bukit Kodok. Ya, sampai saat ini masih meliput di sekitaran tanjakan Sitinjau Lawi. Ya, sebuah kawasan Sitinjau Lawi yang merupakan jalan lintas Padang Solok, Sumatera Barat yang sangat ekstrim sekali, sering menimbulkan berbagai macam kecelakaan. Sebuah tanjakan yang memiliki tikungan tajam kurang lebih 45 derajat. Saat ini sangat dibutuhkan ekstra hati-hati bagi pengendara yang melalui tanjakan Sitinjau Lawi ini. Sementara menurut catatan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat sepanjang tahun 2020 telah terjadi kecelakaan maut sebanyak 30-an kasus. Namun dibalik kengerian tanjakan Sitinjau Lawi ini, ternyata ada orang-orang yang meraup rezeki di lokasi ini. Salah satu dari youtuber yang berada dalam satu komunitas. Dan para youtuber yang berada di Sitinjau Lawi ini bukan hanya saja yang berasal dari daerah sekitar, melainkan mereka juga ada yang dari Bukit Tinggi maupun dari Solo yang khusus datang kemari untuk mengambil konten tersebut. Konten-konten tersebut bukan hanya difokuskan melalui kecelakaan saja yang berada di Sitinjau Lawi, melainkan konten juga terdiri dari keadaan situasi sekitar tanjakan Sitinjau Lawi dan juga yang lebih unik, para pengatur lalu lintas di tanjakan ini. Namun yang lebih menariknya lagi, seorang remaja viral di media sosial mampu menaklukkan tanjakan Sitinjau Lawi dengan mengemudikan truk roda 10 bermuatan 22 ton di tanjakan Sitinjau Lawi ini, dan dengan tangkasnya menaklukkan tanjakan maut di lokasi ini. Namun setelah ditelusuri, remaja tersebut bernama Farel Irawan yang duduk di sekolah SMP Semen Padang. Farel juga mengaku sering membantu para sopir yang sedang kesulitan saat menanjaki atau menuruni tanjakan Sitinjau Lawi ini. Menurut Farel, dia selalu membantu apabila ada kesulitan daripada para sopir yang kurang percaya diri untuk melewati tanjakan Sitinjau Lawi ini. Dengan berbekal kemampuan mengemudinya yang baik, yang belajar dari orang tuanya yang juga sopir, Farel menggunakan kepiawaiannya saat menanjaki tanjakan Sitinjau Lawi ini. Menurut Farel, tanjakan Sitinjau Lawi ini memang sangat harus ekstra hati-hati, karena kalau meleng sedikit bisa berbahaya. Farel juga sudah terbiasa melakukan manuver di tanjakan Sitinjau Lawi ini, yang berbekal belajar dengan orang tuanya dari umur 10 tahun, dan sampai saat ini Farel menjadi viral di tanjakan Sitinjau Lawi berkat para sopir yang selalu dibantu oleh Farel. Ketangkasan Farel dalam mengemudikan truk memang pantas diacungi jempol. Meskipun Farel masih berusia sangat muda, namun Farel mampu mengemudikan truk roda 10 yang bermuatan 22 ton untuk melintasi tanjakan Sitinjau Lawi ini. Farel juga sudah sangat mengenal dengan baik medan tanjakan Sitinjau Lawi ini.
Dan ternyata memang Farel sudah belajar mengemudi dari ayahnya yang sopir sejak umur 10 tahun untuk mengemudikan sebuah truk. Menurut pengakuan Farel juga, untuk mengemudikan truk roda 10 bermuatan 22 ton dibutuhkan kondisi kendaraan yang prima atau mesin yang betul-betul prima, dan dibantu oleh para pengatur lalu lintas yang berada di tanjakan Sitinjau Lawi ini. Khususnya truk yang berasal dari arah Padang harus mengambil jalur kanan untuk melakukan manuver mengambil tanjakan menuju Solo. Apabila tidak ada pengatur lalu lintas yang mengatur dari arah Solo, maka akan terjadi tabrakan kepada truk yang berada dari arah Padang tersebut. Dengan adanya aba-aba dari pengatur lalu lintas di tanjakan ini, khususnya dari jalur Solo menuju Padang, maka truk yang berasal dari Padang saat nanjak akan lebih leluasa untuk menanjaki tanjakan Sitinjau Lawi ini. Ada beberapa tips untuk melakukan tanjakan ini supaya tidak gagal. Menurut Farel, kita harus mengambil jalur kanan, khususnya pada saat hujan ya. Jalan sangat licin sekali. Jadi jangan salah ambil jalur kiri, sebab jalur kiri sangat curam dan terjal. Dengan adanya kemampuan kita dalam mengemudikan menaklukkan tanjakan Sitinjau Lawi ini dengan mengambil jalur sebelah kanan, maka kemungkinan ban tidak akan slip dan mengambil jalur menanjak yang agak sedikit landai. Menurut pengakuan para sopir juga yang selalu melewati tanjakan maut ini, kita tidak boleh sepele dengan tanjakan ini, khususnya yang datang dari Jakarta ya. Sebab kita sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan jauh sekali. Pada saat melintasi tanjakan Sitinjau Lawi ini ada beberapa tips menurut pengakuan para sopir yang sudah pengalaman menanjaki atau menuruni tanjakan Sitinjau Lawi ini. Mereka selalu berhati-hati dan tetap mengambil langkah untuk berhenti sebentar mengecek kondisi kendaraannya, khususnya rem, memeriksa roda-roda ataupun yang lainnya. Juga untuk melakukan menanjak atau menuruni tanjakan Sitinjau Lawi ini bukan hanya kondisi dari kendaraan saja yang harus serba prima, namun dibutuhkan fisik yang prima juga. Oleh karena itu, banyak para sopir yang selalu berhenti sejenak sambil mendinginkan mesin mobil ataupun rem yang sangat panas, supaya pada saat menuruni tanjakan Sitinjau Lawi ini tidak mengalami kecelakaan. Menurut para sopir yang sudah berpengalaman melalui atau melewati tanjakan Sitinjau Lawi ini. Dan tak kalah pentingnya lagi, bagi kendaraan yang berasal dari arah Padang sudah tentu akan mendaki dan menikung di tanjakan ini dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Sudah dipastikan kalau tidak ada pengatur kendaraan di tanjakan ini, kendaraan yang turun dari arah Solo menuju Padang akan bertabrakan. Oleh sebab itu, banyak sekali para pengendara yang memberikan uang tips kepada
para pengatur lalu lintas atau pengatur kendaraan yang berada di Sitinjau Lawi ini. Mereka tidak memberikan uang sangat besar, hanya beberapa ribu, 1.000 atau 2.000. Bahkan mereka juga tidak dikasih juga tidak apa-apa. Kembali lagi kepada para sopir yang saat melintasi tanjakan ini haruslah berhati-hati dan harus saling mengalah satu sama lain agar tidak terjadi tabrakan maut di tanjakan ini. Untuk kendaraan besar yang berasal dari arah Padang akan menjadi prioritas karena sudah dipastikan dia akan mendaki dan tidak dapat dilalui oleh satu jalur 2 kendaraan. Oleh karena itu dibutuhkan pengatur lalu lintas atau pengatur kendaraan untuk menahan kendaraan yang berasal dari arah Solo yang akan menurun di tanjakan ini. Seperti yang terlihat di layar kamera, sebuah truk bermuatan berat akan menuruni tanjakan ini terlihat sangat hati-hati sekali. Dan kita lihat kondisi truk yang begitu berat, dibutuhkan rem yang sangat baik sekali, karena kalau tidak akan terjadi malapetaka yang tidak diinginkan. Sudah barang tentu rem sangat dibutuhkan sekali untuk melakukan menuruni tanjakan Sitinjau Lawi ini. Kalau melihat lokasi tanjakan ini yang terjal, mendaki, menurun, di satu sisi terdapat sebuah jurang yang sangat terjal. Jadi sudah dipastikan apabila kendaraan mengalami remblong maka akan menabrak tebing dan akan kemungkinan bisa terguling dan masuk ke dalam jurang yang curam. Dan menurut catatan KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah tercatat kecelakaan maut sebanyak 36 kecelakaan di lokasi ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Akhirnya saya Dharma Saputra undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.